Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Peta kompetensi pembelajaran. Di sini kita akan membahas penerapan ragam hias pada bahan kayu, meliputi teknik menggambar, teknik melukis, dan pengertian ragam hias pada bahan kayu. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa adalah sebagai berikut ini. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil, dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Selain pada gambar berikut, di mana lagi Anda dapat menjumpai bentuk ragam hias pada bahan kayu? Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti, dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Teknik penerapannya dapat dilakukan dengan mengukir atau teknik menggambar, atau juga gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau gabungan keduanya. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Pahat terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama, pahat kuku atau penguku. Pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia, berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau penyilat. Pahat ini berbentuk lurus, digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Pahat ini berbentuk melengkung setengah bulatan, digunakan untuk bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat miring atau pengot. Mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Yang kedua, menggambar ragam hias ukiran. Prosedur mengukir ragam hias pada bahan kayu adalah sebagai berikut.
Contoh melukis ragam hias di atas bahan kayu. Yang pertama, siapkan bahan dan alat melukis. Yang kedua, siapkan bahan kayu. Yang ketiga, buatlah rancangan gambar ragam hias pada kertas. Yang keempat, pindahkan gambar rancangan tersebut pada permukaan bahan kayu. Yang kelima, menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar. Dan yang terakhir, berikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu.